Minasan konnichiwa, Musukashi no Nasu desu. Baik, di video kali ini kita akan memasuki bab yang terakhir, yaitu bab ke-50. Materinya masih melanjutkan dari minggu lalu mengenai keigo atau bahasa hormat. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghormati orang lain dengan menggunakan sonkeigo. Nah, sekarang di bab yang ke-50 ini kita akan mempelajari bagaimana cara merendahkan diri kita di hadapan orang yang kita hormati. Di hadapan sensei, shacho, atau bucho. Istilahnya disebut kenjogo. Jadi kalau sonkeigo itu kita angkat posisi lawan bicara, sedangkan kenjogo kita merendahkan diri di hadapan lawan bicara. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menunjukkan rasa hormat, supaya posisinya tidak sejajar antara saya dengan sensei, shacho, maupun bucho. Jadi kenjogo itu hanya untuk diri kita sendiri aja, untuk watashi. Semua pembahasan nanti membicarakan tentang saya. Saya yang pergi, saya yang datang, saya yang melihat, pokoknya semuanya saya yang melakukan. Tidak bisa untuk shacho, bucho, maupun sensei. Kalau untuk mereka, pakai yang sonkeigo. Tidak bisa menggunakan kenjogo. Baik, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke bagian bunkei, atau pola kalimat. Di sini kalimatnya ada 3, kita mulai saja dengan yang pertama. Kongetsu no schedule wo ookuri shimasu. Artinya, saya akan mengirim schedule bulan ini. Ini adalah pola kenjogo yang pertama, menggunakan o shimasu dan go shimasu. Bedanya, kalau o dengan kata kerja bentuk mas yang dipotong, sedangkan go dengan kata benda. Tapi kata bendanya yang bisa diikuti dengan shimasu. Kurang lebih sama seperti minggu lalu ketika kita belajar pola o kudasai dan go kudasai. Bedanya cuma belakangnya aja. Bukan kudasai, tapi shimasu. Jadi, kongetsu no schedule wo ookuri shimasu itu maksudnya saya yang mengirim. Yang mengirim jadwal bulan ini. Nah, karena saya yang mengirim, maka tidak bisa menggunakan bahasa sonkeigo. Harus kenjogo. Katakanlah ini sedang berbicara dengan shacho atau bucho. Nanti saya akan kirim schedule bulan ini. Kongetsu no schedule wo ookuri shimasu. Oh ya, ada sedikit catatan. Pola kalimat ini biasanya tidak digunakan untuk kata kerja yang terdiri dari satu suku kata, seperti nemas dan juga mimas. Ini juga kurang lebih sama seperti minggu kemarin. Pokoknya nemas atau mimas itu tidak bisa digunakan dengan pola seperti ini. Kemudian, pola kalimat yang kedua, Ashita sanji ni ukagaimasu. Besok saya akan pergi ke situ jam 3. Kenjogo yang kedua yaitu menggunakan kosakata khusus. Contohnya di sini ukagaimasu. Ukagaimasu itu dari kata ukagau. Artinya sama seperti iku dan kiku. Jadi bisa pergi, bisa mendengar, dan bertanya. Tapi perginya nggak sembarang pergi. Lebih kepada berkunjung atau pergi ke rumah. Misalnya pergi ke rumah shacho atau ke kantor bucho, itu bisa menggunakan ukagaimasu. Jadi kalau kayak pergi belanja, pergi ke sekolah, itu nggak bisa menggunakan ukagaimasu. Kemudian pola kalimat yang ketiga, Watakushi wa Amerika kara mairimashita. Saya datang dari Amerika. Pola yang ketiga ini kurang lebih sama seperti yang kedua, yaitu menggunakan kosakata khusus. Di sini mairimashita. Mairimashita itu bisa diartikan datang dan pergi. Bentuk kamusnya mairu. Karena kalimatnya seperti ini, maka tidak mungkin artinya pergi. Kan nggak mungkin pergi dari Amerika. Yang ada datang dari Amerika. Amerika kara mairimashita. Oh iya, di sini ada kata watakushi yang artinya itu kurang lebih sama seperti watashi, cuman biasanya digunakan untuk merendah. Kalau mau yang lebih sopan dari watashi, bisa menggunakan watakushi. Tapi sebenarnya watashi juga sudah cukup sopan. Nggak perlu pakai watakushi pun nggak masalah. Nanti tinggal menyesuaikan aja dengan lawan bicaranya. Kalau misalnya dengan shacho, boleh pakai watakushi. Tapi kalau dengan senpai atau senior, pakai watashi aja nggak masalah. Baik, jadi itu dia 2 cara untuk merendahkan diri di hadapan orang yang kita hormati. Pertama, bisa menggunakan pola o shimasu dan go shimasu. Yang kedua, menggunakan kosakata khusus. Yang tadi kita pelajari, ukagaimasu dan mairimasu. Jadi sebenarnya secara teori, kenjogo lebih mudah daripada sonkeigo. Kalau sonkeigo kemarin kan ada banyak caranya. Ada bentuk pasif, o ni narimasu, dan juga o kudasai. Tapi kalau ini, kenjogo cukup satu aja, o shimasu atau go shimasu. Sisanya kosakata khusus. Nah, cuman nanti kosakata khusus kenjogo itu sedikit lebih banyak daripada sonkeigo.
Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena jumlahnya cuma ada belasan aja. Jadi masih bisa banget untuk dihafal. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian reibung atau contoh kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat yang pertama, Omosou desu ne. Omochi shimashou ka? Sumimasen, onegai shimasu. Di sini ada so des yang artinya kelihatannya. Omosou desu ne, kelihatannya berat ya. Omochi shimashou ka? Mau saya bawain? Atau bagaimana kalau saya yang bawa aja? Ini misalnya ketika kita melihat buco atau shacho lagi bawa banyak barang, terus kita nawarin diri. Omochi shimashou ka? Teorinya sama dengan yang tadi, yaitu o shimasu. Cuman di sini, shimasnya dalam bentuk mashoka, untuk menawarkan bantuan. Jadi ketika menawarkan bantuan kepada atasan, bisa menggunakan pola seperti ini. O shimasu dalam bentuk mashoka. Kemudian contoh kalimat yang kedua, Gaide-san, koko o mita ato de doko e ikun desu ka? Edo Tokyo Hakobutsukan e goannai shimasu. Ini si A nanya kepada guide-nya, koko o mita ato de, setelah melihat di sini, Doko e ikun desu ka? Kita mau pergi kemana nih? Dijawab sama si guide-nya, Edo Tokyo Hakobutsukan e goannai shimasu. Saya akan antarkan ke Museum Edo Tokyo. Di sini ada kata annai suru, yang artinya itu memandu atau mengguide. Tapi bisa juga diartikan mengantarkan. Cuman dia nggak sekedar ngantar, sambil nge-guide atau memandu. Jadi nggak sama dengan okurimasu. Kalau cuma sekedar ngantar aja, bisa pakai okurimasu. Kalau ini memandu atau mengguide. Di sini karena annai itu merupakan kata benda, maka menggunakan awalan go, menjadi go annai shimasu. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, Gubuta-san no touchaku wa 2 ji desu ne. Dare ka mukai ni ikun desu ka? Hai, watakushi ga mairimasu. Ini misalnya atasan nanya ke bawahannya. Nanti si Gubuta-san akan sampai jam 2. Touchaku itu sampai atau tiba. Dareka mukai ni ikun desu ka? Apakah seseorang akan jemput dia? Lalu bawahannya jawab, Hai, watakushi ga mairimasu. Iya, saya yang akan pergi. Maksudnya pergi untuk menjemput. Watakushi ga mukai ni mairimasu. Itu kalau mukainya disebutkan lagi. Tapi nggak pun nggak masalah. Jadi nggak bisa ya perginya menggunakan irashaimasu. Karena irashaimasu itu hanya untuk orang lain. Kalau untuk saya harus mairimasu. Kemudian contoh kalimat yang keempat, Chotto kippu o haiken shimasu. Hai, domo arigatou gozaimashita. Di sini ada kata haiken shimasu, yang artinya itu sama seperti mimas, yaitu melihat. Bentuk kamusnya haiken suru. Ini contoh percakapan antara petugas yang ada di stasiun atau di kereta dengan penumpang. Petugasnya pengen lihat tiketnya. Kamu udah punya tiket belum? Chotto kippu o haiken shimasu. Saya lihat tiketnya sebentar. Ini pembicara merendahkan diri dengan menggunakan haiken suru. Oh ya, ini juga jangan sampai tertukar dengan goran ni narimasu. Minggu kemarin kita sudah belajar goran ni narimasu, yang artinya juga sama, melihat. Tapi karena itu songkeigo, jadi nggak bisa digunakan untuk diri sendiri. Kalau untuk saya, atau saya yang melihat, harus menggunakan haiken suru. Kemudian contoh kalimat yang kelima, Koshira wa Mira-san desu. Hajimemashite, Mira to moushimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Di sini ada kata moushimasu yang artinya itu sama seperti iimasu. Bisa diartikan bilang atau mengatakan. Bentuk kamusnya mousu. Tapi di sini digunakan untuk menyebutkan nama. Mira to moushimasu. Nama saya adalah Mira. Ini juga bisa digunakan untuk menjawab ketika ditanya nama kamu siapa. Kalau nama kamu siapa, bisa menggunakan songkeigo. Onamae wa nanto oshaimasu ka? Kalau misalnya namanya Mira, Mira to moushimasu. Jadi ditanya dengan oshaimasu, dijawab dengan moushimasu. Artinya sama-sama iimasu, mengatakan atau bilang. Kemudian satu lagi, contoh kalimat yang keenam. Go kazoku wa dochira ni irashaimasu ka? Nyuyoku ni orimasu. Ini contoh sama-sama saling menghormati. Jadi si A menghormati si B juga menghormati si A. Hubungannya bukan atas bawah, tapi sama-sama saling menghormati. Gokazoku wa dochira ni irashaimasu ka? Keluarga kamu ada di mana? Dia pakai irashaimasu untuk menghormati si B. Kemudian si B jawab, Nyuyoku ni orimasu.
Orimas itu sama seperti imas, artinya ada. Jadi keluarga saya ada di New York. New York ni orimas. Dia merendahkan dirinya untuk menghormati si A. Jadi baik yang nanya maupun yang jawab sama-sama saling hormat. Biasanya karena masih belum begitu akrab atau baru kenal, jadi masih jaga jarak. Sama-sama saling menghormati. Oh iya, orimas ini nanti juga bisa digunakan untuk pola kalimat. Misalnya pola teimas. Itu nanti bisa berubah menjadi teorimas. Sundeimas menjadi sundeorimas. Pokoknya yang akhirannya imas bisa diganti dengan orimas. Kemudian berikutnya, ini adalah kumpulan kosakata khusus Kenjogo. Materinya juga saya ambil dari buku. Sebagian tadi sudah kita pelajari, tapi sebagian masih belum. Saya bacakan aja dari yang paling atas. Ikimas dengan kimas itu sama dengan mairimas. Lalu imas sama dengan orimas, mimas sama dengan haikenshimas, lalu shimas sama dengan itashimas. Ini tadi belum muncul. Jadi suruh itu sama dengan itashimas. Bentuk kamusnya itasu. Kemudian imas sama dengan moshimas. Tabemas atau nomimas sama dengan itadakimas. Tadi juga belum ada itadakimas. Berikutnya kikimas dan ikimas sama dengan ukagaimas. Kemudian shitteimas. Tadi belum muncul. Shitteimas itu sama seperti zonjite orimas. Ini dari kata zonjiru, tapi selalu digunakan dalam bentuk te orimas. Zonjite orimas. Lalu aimas. Ini juga tadi belum muncul. Sama seperti omeni kakarimas. Ini agak panjang kosakatanya. Dari aimas menjadi omeni kakarimas. Kalau misalnya ketemu sensei, sensei ini omeni kakarimas. Kemudian agemas dan moraimas, ini sebelumnya kita sudah pernah belajar. Agemas itu sama dengan sashi agemas, sedangkan moraimas sama dengan itadakimas. Yang ada bentuk kenjogonya cuman agemas dan moraimas aja. Kalau kuremas tidak ada. Karena kuremas itu kan dari orang lain kepada saya. Subjeknya selalu orang lain. Kalau orang lain harus menggunakan sonkeigo. Jadi cuma ada sonkeigo aja, yaitu kudasaimasu. Baik, itu dia 6 contoh kalimat yang ada di bagian reibung dan juga kumpulan beberapa kosakata khusus Kenjogo. Berikutnya, kita masuk ke bagian percakapan atau kaiwa. Judulnya Kokoro kara kansha itashimasu. Artinya bersyukur dari dalam hati. Kansha suru itu artinya bersyukur atau berterima kasih. Jadi terima kasihnya dari hati. Kokoro kara kansha itashimasu. Ini percakapan antara shikaisha dengan mirasang. Shikaisha itu MC atau pembawa acara. MC-nya bilang seperti ini. Yūshō omedetou gozaimasu. Subarashii speech desu ne. Yūshō itu menang atau juara. Maksudnya juara 1. Subarashii speech desu ne. Pidato yang sangat luar biasa atau mengagumkan. Arigatou gozaimasu. Kinchō nasaimashita ka? Kincho itu tegang atau grogi. Di sini pembawa acara menggunakan bahasa sonkeigo untuk menghormati mirasang. Nasaimasu itu sama seperti shimasu. Hai, totemo kincho itashimashita. Iya, saya sangat grogi tadi. Nah, di sini mirasang merendahkan diri. Tujuannya juga sama, untuk menghormati si pembawa acara. Renshu wa taihen deshita ka? Apakah latihannya berat? Taihen? Kemudian dijawab sama mirasang. Isogashikute nakanaka renshu no jikan ga arimasen deshita. Ya, saya jarang ada waktu latihan karena sibuk. Isogashikute di sini maksudnya karena sibuk. Nakanaka renshu no jikan ga arimasen deshita. Jadi dia jarang ada waktu latihan. Nakanaka di sini digunakan untuk sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Atau kadang bisa diartikan tidak kunjung. Nanti tergantung dari konteks kalimatnya. Shoking wa nani ni otsukai ni narimasu ka? Shoking itu hadiah. Hadiahnya mau digunakan untuk apa? Nani ni otsukai ni narimasu ka? Ini pola o ni narimasu. Sou desu ne. Watashi wa doubutsu ga suki de kodomo no toki kara Afrika e iku no ga yume deshita. Saya suka doubutsu, hewan. Kodomo no toki kara, sejak kecil, Afrika e iku no ga yume deshita. Impian saya adalah pergi ke Afrika. Jadi mirasang ini dia punya impian sejak kecil, yaitu pergi ke Afrika. Ja, Afrika e ikaremasu ka? Apakah kamu akan pergi ke Afrika? Ini shikaishanya nanya dengan bahasa sonkeigo.
tapi yang bentuk pasif. Afrikae ikaremasu ka? Sama seperti Afrikae ikimasu ka? Kemudian dijawab sama Mira-san, Hai, Afrika no shizen no naka de kirin ya zoo o mitai to omoimasu. Shizen itu alam, kirin jerapah, zoo gajah. Jadi saya ingin melihat seperti jerapah atau gajah yang ada di tengah-tengah alam Afrika. Afrika no shizen no naka de. Bukan jerapah atau gajah yang ada di kebun binatang. Itu maksud dari shizen no naka, yang ada di tengah alam. Kirin ya zoo o mitai to omoimasu. Kodomo no koro no yume ga kanaun desu ne. Di sini ada kata kanau, artinya itu terwujud. Yume ga kanaimasu, impian terwujud. Jadi impian kamu waktu kecil akan terwujud ya. Hai, ureshii desu. Saya merasa senang. Ouen shite kudasatta minasama ni kokoro kara kansha itashimasu. Ouen suru artinya mendukung. Ouen shite kudasatta minasama ni, kepada semuanya yang telah mendukung saya, kokoro kara kansha itashimasu. Saya berterima kasih atau bersyukur dari dalam hati. Kokoro kara kansha itashimasu. Itu adalah salah satu contoh penggunaan bahasa keigo dalam kehidupan sehari-hari. MC-nya menggunakan song keigo karena ingin menghormati Mira-san. Sedangkan Mira-san ketika menjawab, dia menggunakan kenjogo untuk menghormati MC-nya juga. Jadi song keigo dan kenjogo itu tidak hanya untuk hubungan atas bawah saja, tapi yang seperti ini juga bisa. Katakanlah dalam situasi yang resmi dan mereka berdua sama-sama saling ingin menghormati, maka bisa menggunakan song keigo dan kenjogo. Oh ya, di sini karena teman-teman masih baru belajar, yang penting hafalin dulu aja perbedaan antara song keigo dengan kenjogo. Baik pola-polanya maupun kosakata khusus. Jumlahnya kan juga nggak gitu banyak, jadi seharusnya teman-teman bisa untuk menghafal semuanya. Yang penting jangan sampai tertukar. Niatnya pengen menghormati dengan menjunjung tinggi orang lain, tapi menggunakan kenjogo. Itu kurang tepat. Ingat aja, kalau yang melakukan perbuatan itu orang lain, pakai song keigo. Tapi kalau saya yang melakukan, pakai kenjogo. Baik, untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Suredewa, mata.